Saat ini kita biarkan bekerja hukum. Kalau Munarman ini tidak menerima, kemudian mau dibela 200-300 pengacara, silakan. Kan ada ranah hukum. Inisial, mau tanya Pak, ini ada berita 119 advokat Palembang siap membela Munarman karena mengecam penangkapan Munarman oleh Densus 88 selayaknya seorang teroris. Yang kedua, saat ini Munarman tengah menjalankan profesinya sebagai penasehat hukum HRS dalam proses sidang di PN Jakarta Timur. Yang menjadi pertanyaan saya, informasinya seorang advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat dituntut baik secara pidana dan perdata. Penangkapan oleh Densus 88 terkesan arogansi, mohon penjelasannya. Nah, ini saya jelaskan. Ini ada dua hal yang perlu dimengerti oleh publik, termasuk yang bertanya. Yang pertama, tentang seorang advokat yang menjalankan profesinya. Nah, di dalam Undang-Undang Advokat disebutkan dengan jelas, setiap advokat yang menjalankan profesinya dengan itikat baik, saya garis bawahi itikat baik, di dalam proses persidangan tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Jadi Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 itu hanya menjelaskan dalam proses persidangan. Tetapi kemudian oleh Mahkamah Konstitusi disempurnakan. Bukan hanya di dalam proses persidangan, karena advokat juga menjalankan tugasnya untuk membela hak-hak asasi manusia tadi. Maka dia bisa masuk di dalam ranah publik, termasuk di dalam praadjudikasi di kepolisian, di kejaksaan, di bea cukai dan lain sebagainya, juga termasuk ketika dia membela rakyat jelata untuk mendapatkan hak pendidikan, hak perawatan dan lain sebagainya. Tetapi ada syaratnya dulu, dengan itikat baik. Jadi yang pertama dibuktikan adalah ketika saya menjalankan profesi tersebut adalah dalam rangka itikat baik atau itikat buruk. Contoh, saya menjalankan profesi saya di dalam membela seseorang di kepolisian. Tetapi kemudian yang saya lakukan adalah saya membawa uang untuk memberikan kepada oknum polisi untuk menghentikan perkaranya. Ini kan itikat tidak baik gitu. Melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Maka ketika itu saya ditangkap, saya bisa diproses. Bukan dalam rangka melaksanakan tugas itu loh. Saya melaksanakan tugas, tapi itu ada itikat buruk di situ. Itu satu dulu poinnya. Jadi tidak berarti seorang advokat ketika menjalankan tugas profesinya, dia bisa lepas dari tuntutan pidana maupun perdata. Tinggal apa yang dia lakukan, itikatnya baik atau buruk. Yang kedua, mengenai si Mas Munarman ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan dia mendampingi HRS di dalam proses persidangan. Munarman ini dituduhkan karena dia dianggap memberikan hasutan-hasutan di dalam beberapa seminar yang dia hadiri sebagai seorang pembicara, di mana kalimat-kalimatnya dia, omongan-omongannya dia di dalam seminar tersebut mempengaruhi orang untuk melakukan keonaran di rumah Indonesia. Inilah yang dijadikan tuduhan, di mana dianggap ini masuk di dalam ranah undang-undang terorisme. Oleh karena itu saat ini kita biarkan bekerja hukum. Kalau Munarman ini tidak menerima, kemudian mau dibela 200-300 pengacara, silakan. Kan ada ranah hukum. Ketika seseorang ditangkap, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ketika seseorang ditahan, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, itu boleh untuk dilakukan apa? Upaya pra-peradilan. Nanti kita lihat di muka pra-peradilan apakah benar kepolisian itu minim bukti atau ternyata sudah punya dua alat bukti yang cukup. Kalau ternyata alat buktinya sudah cukup, maka apa yang dilaksanakan kepolisian di dalam rangka menangkap Munarman, kemudian menahan yang bersangkutan, memproses beliau secara hukum, itu sudah sah. Maka kita tunggu lagi nanti prosesnya di sidang. Apakah mampu dibuktikan dalil-dalil tersebut masuk di dalam actus reus daripada ketentuan undang-undang terorisme atau tidak? Ada mens reanya atau tidak? Kalau tidak terbukti baru dia bebas. Jangan kemudian kita memakai alasan tersebut kemudian untuk memojokkan Densus 88. Itu salah besar. Apa yang dilakukan sudah benar. Kalau Anda merasa itu tidak benar, tempuhlah pra-peradilan. Kenapa Anda diam tidak pra-peradilan? Jadi ketika ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Densus, dianggap salah pra-peradilan. Jangan ngomong di media, itu bukan tempatnya. Sama seperti saya masuk bawa makanan, saya makannya di WC, itu keliru, makannya di ruang makan gitu loh. Tempat tidur saya pakai buat buang air besar, tidak boleh begitu. Jadi ruangnya ada gitu. Kalau berbicara hukum, ruangnya ya di pengadilan.
jangan dibawa di ruang publik gitu loh, melalui media, melalui IG dan lain sebagainya. Ini salah. Jadi saya juga ingin membuka wawasan masyarakat, sahabat Rumah Pancasila itu, untuk jangan sampai otak kita yang sehat ini dimasuki oleh sampah-sampah yang tidak baik gitu loh. Sehingga kemudian kita menjadi benci antara sesama ciptaan Tuhan, menjadi benci terhadap negara, menjadi benci terhadap pemerintah kita sendiri. Wong kita hidup di sini di Indonesia. Pakailah asas dan dasar Pancasila itu loh. Betul. Untuk kita hidup bersama secara baik. Iya. Pak Bernard ada tambahan? Ya, sudah cukup jelas di Pak Yosef, cuma saya ingin stressing aja bahwa apa yang dituduhkan kepada Munarman bukan dalam konteks dia sebagai pengacara. Oke. Tapi orang yang menghasut, membayar orang untuk setia pada ISIS gitu. Makanya Densus 88. Jadi tidak lepas dari terorisme dan protap penangkapan teroris ya begitu. Oke. Tidak ada yang melanggar ya Pak ya? Ya karena teroris itu ya memang mau teror orang pasti ada alat-alat yang meneror orang. Jadi memang agak keras ya begitu. Kalau dilembut-lembutan ya itu bukan teroris. Itu Mbak Erna. Nah, kalau ada pertanyaan begini, itu kan kasus sudah lama sejak tahun 2014 dan 2015, kenapa baru diungkap sekarang begini? Ya bisa saja kan, dasar hukumnya Betul. baru didapat sekarang alat buktinya. Oke. Karena tindakan penegakan hukum itu harus punya bukti yang kuat. Tidak boleh asal dengar, asal lihat, tapi kita belum pegang bukti apa-apa. Itu malah bunuh diri. Oke. Karena secara hukum bisa diajukan pra peradilan dan dikalahkan. Oke. Dalam rangka mengumpulkan bukti berarti ya Pak? Iyalah. Walaupun lama tapi terbuktinya sekarang. Oke, baik, ini pertanyaan jawaban yang sangat-sangat jelas, maka lebih berhati-hati lagi ketika mendengarkan informasi tentang kasus ini, dan juga kita tunggu hasilnya nanti ya Pak ya. Ya. Dan ini juga kan masih juga ramai karena Pak kuasa hukumnya tidak bisa berkomunikasi atau bertemu begitu. Apa perbedaan? Oh iyalah, beda karena jangan sampai nanti ada hal-hal yang bocor keluar. Oke. Oleh karena itu di dalam rangka untuk menjaga agar alat bukti tersebut steril sebelum selesai pemeriksaan ya pasti, dan itu diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan. Khusus di dalam tindak pidana yang khusus, yaitu terorisme dan narkotika. Ya, ini kan tindak pidana serius. Oke, Dan extraordinary. karakternya adalah jaringan. Betul. Jadi kalau bocor ke sana kemari malah bubar semua. Berarti sudah tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah ya Pak ya? Oh, tepat. Bukan pemerintah, Densus 88. Itu kan juga bagian dari pemerintah juga Pak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya sangat cukup jelas. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya.